Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Dan kembali dengan saya, Bung Ropan. Saya mengupdate terakhir tentang dua pemain yang baru saja dinaturalisasi, yaitu dua pemain muda kita, ya punya prospek masa depan yang bagus bersama dengan tim nasional Indonesia, yang saat ini, meskipun usianya itu masih 19 dan 20 tahun, Sintayong sebagai pelatih, tim senior sudah berani ya mempromosikan dua pemain ini untuk masuk di tim senior dan bahkan dipersiapkan tampil di FIFA Matchday melawan Palestina hari ini 14 Juni dan melawan Argentina pada 19 Juni yang akan datang. Kedua pemain tersebut pasti teman-teman sudah tahu ya, Ivar Jenner dan Rafael Struijk. Dan seperti di gambar belakang ini ketika Erick Thohir sebagai ketua umum PSSI memperkenalkan kedua pemain di depan media. Ketika mereka sudah disahkan, sudah diambil sumpah, dan resmi menjadi warga negara Indonesia. Sehingga STY memasukkan di dalam 26 pemain dalam list untuk FIFA Matchday melawan Palestina dan Argentina. Hanya saja memang ketika dua pemain ini masuk, banyak netizen atau juga penggemar sepak bola ya pasti ya di Indonesia mempertanyakan bagaimana dengan proses alih status mereka atau perpindahan federasi, apakah duanya ini sudah beres sehingga ada dalam tim STY dan untuk menghadapi Palestina maupun Argentina. Karena kalau lihat dari aturannya, kalau belum beres itu tentunya belum bisa masuk, belum bisa bermain mengenakan jersey tim nasional Indonesia ini di ajang FIFA Matchday. Namun ketika STY berani memasukkan Ivar Jenner dan Rafael Struijk, saya rasa memang sudah ada keyakinan dari STY dan jaminan bahwa proses perpindahan federasi dari Belanda ke Indonesia, KNVB ke PSSI itu akan tuntas sebelum laga FIFA Matchday melawan Palestina. Sehingga dua pemain ini kalaupun tidak main di awal di starting 11-nya STY, paling tidak mereka ada duduk di bangku cadangan atau di bench untuk diharapkan main di babak kedua ya sebagai super sub. Dan memang kabar terakhir bagi teman-teman semua, proses perpindahan federasi dari Ivar Jenner ya, dan Rafael Struijk sudah tuntas. Sehingga mereka layak untuk bermain nanti di FIFA Matchday melawan Palestina ataupun melawan Argentina. Dan Ivar Jenner ini kita tahu adalah pemain yang lahir pada 10 Januari 2004, berarti sekarang dia masih 19 tahun, bermain di klub Jong Utrecht. Sebab di posisi gelandang, dan dia memiliki tinggi badan 86 cm. Ini sangat tinggi, cocok saya pikir bermain di gelandang. Artinya dia ada bisa bersaing dengan Mark Klok di sana, ada Marcelino Ferdinand, ya, ada Ricky Kambuaya juga bisa bermain dengan Rahmat Irianto. Ini gelandang-gelandang terbaik yang ada di tim nasional kita, dan ada Ivar Jenner. Sementara Rafael Struijk ini ada pemain yang lahir pada 27 Maret 2003. Artinya dia lebih tua setahun dari Ivar Jenner. Dia sekarang 20 tahun, ya memang masih sangat muda. Dia bermain di posisi depan, di lini serang. Bisa bermain di dua flank atau di dua sisi, ya, baik kiri maupun kanan. Bahkan untuk striker pun bisa dijalani dengan baik oleh Rafael Struijk. Dia memiliki tinggi badan 185 cm. Jadi dua anak muda ini oke. Kalau bisa dikatakan akan diberikan jam bermain yang bagus di level senior. Namun ketika dibutuhkan nantinya di tim U23, katakan di sini, karena kita U23 kita yang sekarang akan diserahkan itu sudah diserahkan kepada Indra Safri, itu akan bermain di Piala AFF ya pada bulan Agustus, kemudian persiapan di Asian Games di Hangzhou pada bulan September, dan di kualifikasi ya AFC U23 di mana kita menjadi tuan rumah dan punya kesempatan ya untuk bisa lolos karena ada Turkmenistan di sana dan China Taipei yang akan bertarung dengan kita. Jadi saya pikir dua pemain ini cocok lah untuk bermain di tim nasional baik di level junior dan senior. Namun kita akan tunggu nantinya debut mereka, ya debut internasional pertama dengan tim senior baik Ivar Jenner maupun Rafael Struijk dalam pertandingan ini. Ya kita akan tunggu apakah STY akan memainkan. Tapi yang pasti yang menggembirakan tentunya yang sudah plong, lega bahwa alih status mereka datang tepat pada waktunya. Dan itu luar biasa pengurusan dari PSSI, dan saya sudah konfirmasi mengecek lagi karena sampai kemarin juga masih banyak yang bertanya kepada saya, sehingga saya perlu untuk mengecek langsung
memastikan baik Ivar dan Rafael ini bisa bermain karena sudah resmi dengan mendapatkan perpindahan federasi ini. Dan salah satu sahabat saya di Esko PSSI sudah mengatakan bahwa sudah beres Bung, siap untuk bermain. Ya kalau mereka belum beres tidak mungkin mereka akan ada di tim nasional kita di senior dan pasti tidak akan dimainkan atau bahkan dicoret karena memang belum selesai. Tapi sekarang memang udah selesai. Jadi memang dikebut habis di zaman Ketua Erick Thohir ini luar biasa. Satset cepat sekali ya untuk bisa menyelesaikan semua masalah yang ada. Ya semua mungkin hambatan itu tuh dia tidak mau. Semua harus clear, semua harus beres dan tidak ada masalah-masalah apapun untuk mengganggu konsentrasi pemain di saat akan menghadapi FIFA Matchday, terutama menghadapi pertandingan laga awal ini pertama ya pada hari ini melawan Palestina. Dan selamat ya saya pikir untuk Ivar Jenner dan juga untuk Rafael Struijk, karena Rafael Struijk kalau Ivar itu saya bilang tadi sudah bersaing dengan Marcelino, Mark Locke, Rahmat Irianto di Kambuaya di tengah. Bagi Rafael tentunya di depan ada Dendi, ya, ada Dimas Derajat, ada Yakub Sayuri, ada Vano yang ada di lini depan, bukan ada Sadil Ramdhani, ada Witan juga yang bisa bagus bermain dari sisi flank. Nah, dia akan bersaing di sana. Nah, tergantung dari sekarang STY apakah akan memainkan mereka baik melawan Palestina ataupun Argentina, ya tergantung dari skema yang diinginkan oleh STY dan kebutuhan yang bagi STY untuk melihat apakah Ivar maupun Rafael ini akan diberikan jam bermain dan debut internasional pertama bersama dengan tim senior. Tapi kedua pemain ini memang sangat berharap bahwa mereka akan tampil entah lawan Palestina atau lawan Argentina. Semoga STY bisa berbaik hati, bisa memainkan mereka karena mereka berdua siap mengikuti latihan terus dari awal, bahkan ketika TC itu mulai tanggal 5 yang lalu itu mereka dengan semangat, dengan profesional yang sangat tinggi. Anak-anak muda ini terus berlatih dan tidak cedera. Bagus. Fisik mereka juga ada peningkatan, oke. Dan Ivar berharap walaupun cuma main di babak kedua atau 30 menit saja, 15 menit tidak menjadi masalah, tapi yang pasti dia bisa masuk lapangan untuk debut dia ya di posisi tengah. Demikian juga dengan Rafael yang berharap hal yang sama untuk bisa dimainkan. Nggak apa-apa, 10 menit terakhir juga untuk bisa bermain, oke bagi Rafael. Dia sudah bisa merasakan atmosfer bermain di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya ini dan dukungan yang luar biasa dari supporter tim nasional Indonesia. Kita akan tunggu, kita saksikan apakah keduanya yang sudah mendapatkan perpindahan federasi ini sudah sah, sudah resmi ini dimainkan oleh pelatih kepala kita, Shin Tae-yong. Sampai di sini pembicaraan saya dengan dua anak muda ini, Ivar Jenner dan Rafael Struijk untuk tim nasional kita. Bung Ropan, ciao.